Amr bin Luhai, orang pertama yang membawa berhala ke Mekah. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul, di Mekah tidak ada Nabi sekalipun, karena Nabi Ishak, Yakub, Ilyas, Ilyasa, Zakaria hingga Isa alaihissalam semuanya berada di Syam. Sedangkan Nabi Yusuf, Musa, Harun berada di Mesir, Nabi Shu'aib di kaum Madian, dan Nabi Zulkifli alaihissalam di Damaskus. Pada saat di Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya tidak ada Nabi, mayoritas dari masyarakatnya masih memegang ajaran Nabi Ismail alaihissalam yang juga merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ajaran agama Tauhid, bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbuat musyrik maupun syirik yang mengarah pada menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh-puluh abad pun berlalu, meski sudah sangat lama, namun ajaran-ajaran Tauhid ini masih ada melalui syiar-syiar yang diamalkan oleh masyarakat sekitar, haji, umroh, dan lain sebagainya. Hingga kemudian muncul sosok Amr bin Luhai, seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Suku Khuza'ah perlu diketahui adalah suku yang berasal dari bukan keturunan Nabi Ismail, datang ke Mekah untuk memerangi suku Jurhum dari Bani Adyan yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Mereka memerangi dan menang, kemudian mereka pun mengusir suku Jurhum keluar dari Mekah, hingga akhirnya suku Khuza'ah menguasai Mekah selama kurang lebih 300 tahun. Amr bin Luhai yang merupakan sosok pemimpin Bani Khuza'ah adalah orang yang gemar bersedekah, suka berbuat baik, peduli dengan urusan-urusan agama, hingga masyarakat Mekah menganggap dirinya sebagai seorang ulama. Tetapi di balik itu semuanya, suku Jurhum yang merasa terkalahkan dan terusir dari tanah Mekah sakit hati dan ingin membalas dendam dengan menimbun sumur Zam-Zam, sehingga sumur Zam-Zam tersebut tidak bisa digunakan oleh jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Melihat kondisi demikian, Amr bin Luhai melakukan perjalanan menuju Syam. Sesampainya di Syam, Amr bin Luhai melihat masyarakat sana menyembah berhala-berhala, sedangkan ia mengetahui bahwa Syam adalah negerinya para nabi. Masyarakat Syam menganggap bahwa adanya patung-patung tersebut merupakan perantara antara mereka dengan Allah. Maka ketika ia melihat masyarakat Syam menyembah berhala, Amr bin Luhai pun berpikir, jika Syam sebagai negeri yang banyak nabi menyembah berhala, maka ini adalah ajaran yang benar. Akhirnya, ia pulang menuju Mekah sambil membawa patung yang bernama Khubah, dan sesampainya di Mekah, ia meletakkan patung itu di samping Ka'bah. Lalu ia meminta orang-orang Mekah untuk menyembah Khubah ini. Karena masyarakat Mekah telah menganggap Amr bin Luhai sebagai seorang ulama, maka mereka pun menganggap bahwa hal ini adalah ajaran yang baik, serta mayoritas dari mereka pun menyembahnya. Hal ini pun berdampak jauh pada masyarakat Hijaz yang berpatokan pada penduduk Mekah untuk mengikuti menyembah berhala, hingga yang berawal hanya dari patung Khubah bermunculan patung-patung selanjutnya, mulai dari Lata, Uzza, dan banyak lagi. Maka sejak inilah masyarakat menyembah berhala. Ka'bah pun dikelilingi oleh ratusan berhala-berhala, hingga setiap musim haji, Amr bin Luhai dan kawan-kawannya membagikan berhala-berhala ini kepada para jamaah haji. Sehingga zaman dulu kala orang pergi haji pulang-pulang membawa berhala. Dari kisah Amr bin Luhai ini, kita bisa mengambil pelajaran. Paling tidak, kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang kita lihat, kita dengar, ataupun kita rasakan sebelum kita mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Yang kedua, kita tidak boleh bertaklid buta, mengikuti tanpa mengetahui kebenaran atas suatu ibadah ataupun amalan-amalan yang kita ajarkan kepada masyarakat sekitar. Demikian kisah Amr bin Luhai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.